Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 12 IPSB akan mempresentasikan mengenai materi statistika dari mata pelajaran matematika wajib. Presentasi ini disusun oleh saya Nadia Dwi Nur Aufa, absen 26, dan anggota kelompok saya Nasya Saufika, Novita Filzah, Oktalita Ramadina, dan Rania Nur Alifa. Yang pertama yaitu ada pengertian statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintetis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Dengan demikian, di dalamnya terdiri dari sekumpulan prosedur mengenai bagaimana cara untuk mengumpulkan data, meringkas data, mengolah data, menyajikan data hingga menarik kesimpulan, dan interpretasi data berdasarkan kumpulan data dan hasil analisisnya. Metode statistik adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Selanjutnya ada ukuran pemusatan. Dalam ukuran pemusatan terdiri dari yang pertama yaitu mean. Mean adalah nilai rata-rata dari hasil penjumlahan seluruh data yang kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Mean adalah nilai rata-rata dari hasil penjumlahan seluruh data yang kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Rumus mencari nilai data mean data tunggal sebagai berikut. Rata-rata dari nilai suatu data sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn dibagi N. Keterangannya yaitu sebagai berikut. X1 merupakan nilai data pertama, X2 merupakan nilai data kedua, X3 merupakan nilai data ketiga, dan Xn merupakan nilai data selanjutnya. N merupakan banyak data yang ada. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang sudah diurutkan dari jumlah terkecil hingga terbesarnya. Jika suatu median data tunggal yang dicari dari jumlah data yang jumlahnya ganjil, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. ME sama dengan X dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Jika median data tunggal yang dicari dari jumlah data yang jumlahnya genap, dapat dicari menggunakan rumus berikut. ME sama dengan 1/2 dalam kurung X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. C. Modus. Modus merupakan nilai data yang sering muncul. Contoh soal modus data tunggal. Diketahui dalam satu kelas terdapat 10 siswa. Dari 10 siswa tersebut kemudian dijadikan sampel untuk diukur tinggi badannya. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh data tinggi badan siswa 175, 122, 125, 160, 128, 165, 168, 105, 175, 172. Tentukan modus dari data tinggi badan siswa tersebut. Jawab. Untuk mencari modus dari data seperti atas tidak perlu menggunakan rumus apapun. Yang perlu dilakukan adalah menghitung nilai data yang sering muncul, dan dari nilai data 105, 122, 105, 160, 178, 165, 168, 175, 175, 102 yang sering muncul adalah angka 175. 3. Ukuran letak. Satu, kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Q. Jenis kuartil ada 3, yaitu kuartil pertama, Q1, kuartil kedua, Q2, dan kuartil ketiga, Q3. Berikut rumusnya. Keterangan. Q1 sama dengan kuartil ke min I. N sama dengan banyaknya data. Dua, desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil sering dilambangkan dengan D. Jenis ada 6, yaitu D1, D2, D3, sampai D9. Berikut rumusnya. Keterangan. Desil ke min strip I. N sama dengan banyaknya data.
3. Presentil. Presentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Presentil sering dilambangkan dengan P. Jenis presentil ada 99, yaitu P1, P2, P3, sampai P99. Berikut rumusnya. Keterangan PI present banyaknya data presentil ke I. N banyaknya data. Yang keempat, ada ukuran penyebaran. A. Range. Jangkauan adalah selisih antara suatu data yang memiliki nilai yang terbesar dengan suatu data yang memiliki nilai terkecil. Istilah jangkauan disebut juga dengan istilah rentan atau range, dirumuskan dengan R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Keterangan, R sama dengan jangkauan atau range, X maksimum sama dengan nilai data yang paling besar, X minimum sama dengan nilai data yang paling kecil. B. Jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil atau jangkauan antarkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama, dirumuskan dengan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Keterangan, H sama dengan jangkauan interkuartil, Q3 sama dengan kuartil ketiga, Q1 sama dengan kuartil pertama. C. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama atau jangkauan interkuartil. Dirumuskan dengan Q-D sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Keterangan, Q-D sama dengan simpangan kuartil, Q3 sama dengan kuartil ketiga, Q1 sama dengan kuartil pertama. D. Simpangan rata-rata. Nilai mutlak dari selisih antara setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungannya menghasilkan simpangan atau deviasi. Jumlah seluruh simpangan dibagi dengan banyaknya pengamatan menghasilkan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sering dilambangkan dengan SR. Dirumuskan dengan SR sama dengan sigma NI sama dengan 1 mutlak XI dikurangi X bar dibagi N. Keterangan, SR sama dengan simpangan rata-rata, XI sama dengan data ke I, X bar sama dengan rataan hitung, dan N sama dengan banyak data. E. Ragam atau variasi. Ragam atau variasi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam atau variasi dilambangkan dengan S pangkat 2. Dirumuskan dengan S pangkat 2 sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikali XI dikurangi X bar dibagi N. Keterangan, S pangkat 2 sama dengan ragam atau variasi, XI sama dengan data ke I, X bar sama dengan rataan hitung, dan N sama dengan banyak data. F. Simpangan baku. Simpangan baku atau disebut juga deviasi standar merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Simpangan baku sering dilambangkan dengan S. Dirumuskan dengan S sama dengan akar sigma NI sama dengan 1 dikali XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N. Keterangan, S sama dengan simpangan baku, XI sama dengan data ke I, X bar sama dengan rataan hitung, dan N sama dengan banyaknya data. Ini ada contoh soal. Ukuran pemusatan, mean, data nilai ulangan harian IPA kelas 81. Berapa banyak siswa di kelas tersebut yang nilainya lebih dari rata-rata? Diketahui nilai 5 memiliki frekuensi 9, 6 frekuensinya 10, 7 frekuensinya 12, 8 frekuensinya 6, 9 frekuensinya 2, 10 frekuensinya 1. Cara menjawabnya kita cari dulu nilai rata-rata menggunakan rumus data tunggal berkelompok. Rata-rata sama dengan sigma F N X N per sigma F sama dengan 5 dikali 9 ditambah 6 dikali 10 ditambah 7 dikali 12 ditambah 8 kali 6 ditambah 9 kali 2 ditambah 10 kali 1 per 9 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 45 ditambah 60 ditambah 84 ditambah 48 ditambah 18 ditambah 10 per 40 sama dengan 265 per 40. Diperoleh nilai rata-ratanya adalah 6,625. Karena yang ditanya di soal tersebut banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata, maka nilainya adalah 7 sampai 10. Kalau kita total, semua jumlah siswanya ada sebanyak 21 siswa. Ukuran pemusatan, median. Median dari data 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 6. Jawabnya, urutkan nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Dalam kurung, N sama dengan 13, berarti termasuk data ganjil. Cara mencari median sama dengan XN plus 1 per 2. Median sama dengan
X 13 per 1 sama dengan per 2 sama dengan X 14 per 2. Mediannya sama dengan X 7. Cari data ke-7, maka diperoleh hasilnya adalah 7. Selanjutnya, modus. Diketahui berat dalam kilogram 31-36 memiliki frekuensi 4, 37-42 frekuensinya 6, 43-48 frekuensinya 9, 49-54 frekuensinya 14, 55-60 frekuensinya 10, 61-66 frekuensinya 5, 67-72 frekuensinya 5. Modus pada tabel tersebut adalah jawabannya, nilai modus terletak di kelas dengan nilai frekuensi paling tinggi, yaitu untuk kelas rentang 49-54 dengan nilai frekuensi sama dengan 14. Ukuran letak kuartil. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 7, 3, 8, 5, 9, 4, 8, 3, 10, 2, 7, 6, 8, 7, 2, 6, 9. Jawab. Data terurut sama dengan 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. N sama dengan 17. Letak Q1 sama dengan 1 dalam kurung 17 ditambah 1 per 4 sama dengan 18 per 4 sama dengan 4,5. Q1 sama dengan X4 plus 0,5 dalam kurung X5 plus X4 tutup kurung sama dengan 3 plus 0,5 dalam kurung 4 min 3 sama dengan 3,5. Letak Q2 sama dengan 2 dalam kurung 17 tambah 1 per 4 sama dengan 36 per 4 sama dengan 9. Q2 sama dengan X9 sama dengan 7. Letak Q3 sama dengan 3 dalam kurung 17 tambah 1 per 4 sama dengan 54 per 4 sama dengan 13,5. Q3 sama dengan X13 ditambah 0,5 dalam kurung X14 ditambah X13 sama dengan 8 tambah 0,5 dalam kurung 8 kurang 8 sama dengan 8. Ukuran letak desil. Tentukan desil ke-8 dari data 6, 3, 8, 9, 5, 9, 9, 7, 5, 7, 4, 5, 8, 3, 7, 6. Jawab. Data terurut sama dengan 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. N sama dengan 16. Letak D8 sama dengan 8 dalam kurung 16 ditambah 1 per 10 sama dengan 13,6. D8 sama dengan X13 plus 0,6 dalam kurung X14 dikurangin X19 sama dengan 8 plus 0,6 dalam kurung 9 kurang 8 sama dengan 8,6. Persentil. Tentukan persentil ke-65 dari data 6, 5, 8, 7, 9, 4, 5, 8, 4, 7, 8, 5, 8, 4, 5. Jawab. Data terurut 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9. N sama dengan 15. Letak P65 sama dengan 65 dalam kurung 15 plus 1 per 100 sama dengan 10,4. P65 sama dengan X10 plus 0,4 dalam kurung X11 dikurangin X10 sama dengan 7 plus 0,4 dalam kurung 8 dikurang 7 sama dengan 7,4. Jadi nilai persentil ke-65 adalah 7,4. Ukuran penyebaran. 1. Jangkauan atau range. Tentukan jangkauan dari data 3, 6, 10, 5, 8, 9, 6, 4, 7, 5, 6, 9, 5, 2, 4, 7, dan 8. Cara menyelesaikan soal tersebut adalah dengan menggunakan rumus jangkauan, yaitu R sama dengan X max dikurang X min, yang berarti nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Berapakah nilai tertinggi dari data tersebut? Jawabannya adalah 10. Lalu berapakah nilai terendah dari data tersebut? Jawabannya adalah 2.
10 dikurang 2 hasilnya adalah 8. Jadi jangkauan data tersebut adalah 8. Soal yang kedua yaitu jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Tentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. 20, 35, 50, 45, 30, 30, 25, 40, 45, 30, dan 35. Bagaimanakah penyelesaian dari soal ini? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data. Mengurutkan data yaitu dari data yang terendah ke data yang tertinggi. Nilai terendah ke nilai yang tertinggi. Perhatikan pada gambar berikut ini. Urutan data dari data nilai terendah ke nilai yang tertinggi dimulai dari 20, 25, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 45, 45, dan 50. Setelah mengurutkan data, kita dapat mencari Q1 dan Q3-nya. Namun sebelum itu, hitunglah jumlah data dari data tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Setelah mendapatkan 11 sebagai jumlah data tersebut, kita dapat mencari Q1 dan Q3. Untuk rumus Q1 yaitu 1 dikali N tambah 1 dibagi 4. Dan untuk rumus Q3, 3 dikali N tambah 1 dibagi 4. Q1 sama dengan 1 dikali 11 ditambah 1 dibagi 4, hasilnya adalah 3. Yang berarti kuartil bawah terletak pada data ketiga yaitu 30. Dan untuk Q3, 3 dikali 11 ditambah 1 dibagi 4, yang hasilnya adalah 9. Berarti kuartil bawah atau Q3 terletak di data ke-9 yaitu 45. Setelah mendapatkan Q1 30 dan Q3 45, kita dapat mengurangnya untuk mendapatkan jangkauan interkuartil, yaitu 45 dikurang 30 hasilnya adalah 15. Setelah itu, bagilah 15 dengan 2. 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Jadi jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil dari data tersebut adalah 15 dan 7,5. Soal yang ketiga yaitu simpangan rata-rata. Tentukan simpangan rata-rata dari data 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, dan 7. Untuk menyelesaikannya, kita harus menggunakan rumus SR sama dengan sigma N I sama dengan 1 mutlak XI kurang X bar dibagi dengan N. Hal yang pertama kita harus cari adalah X bar, yaitu rata-ratanya. Dengan cara 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 5 dan ditambah 7. Hasilnya sama dengan 48. Dan jumlah datanya adalah 8. 48 dibagi 8 sama dengan 6. Itu adalah rata-rata dari data tersebut. Setelah itu, masukkanlah rumus 4 dikurang 6, mutlak 4 dikurang 6, ditambah mutlak 6 dikurang 6, ditambah mutlak 8 dikurang 6, ditambah mutlak 5 dikurang 6, ditambah mutlak 4 dikurang 6, ditambah mutlak 9 dikurang 6, ditambah mutlak 5 dikurang 6, ditambah mutlak 7 dikurang 6, dan dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 2 tambah 0 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 dan ditambah 1 dibagi dengan 8. Kenapa hasilnya positif? Karena itu adalah mutlak. Hasilnya kemudian 12 dibagi 8 sama dengan 1,5. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,5. Kemudian soal yang keempat adalah simpangan baku dan ragam. Dari 40 siswa kelas 11 IPA diperoleh nilai yang mewakili adalah 7,
9, 6, 3, dan 5. Tentukan simpangan baku dari data tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita pertama-tama harus mencarikan rata-rata. X bar sama dengan 7 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 5 dibagi dengan 5. Sama dengan 30 dibagi 5, hasilnya adalah 6. Jadi rata-ratanya adalah 6. Setelah mendapatkan rata-rata yaitu 6, perhatikanlah tabel berikut. Setiap nilai X dikurang dengan 6, kemudian dikuadratkan. Seperti halnya 3 dikurang 6 sama dengan min 3, kemudian min 3 dikuadratkan menjadi 9. Jumlah dari nilai X adalah 30. Kemudian jumlah dari X dikurang X bar kuadrat sama dengan 20. Selanjutnya, setelah memperhatikan tabel, lanjutlah ke rumus. X sama dengan akar 5 sigma I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1 sama dengan akar 20 dibagi 5 kurang 1 sama dengan akar 5 sama dengan akar 2,24. Jadi simpangan bakunya adalah 2,24. Sehingga nilai ragamnya atau variansi adalah S kuadrat sama dengan 2,24 kuadrat sama dengan 5,02. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.